untuk memenuhi kayak maksudnya tuh headhunt itu artinya kayak wawancara ini nggak sih? Gampangnya kayak wawancara buat tahu siapa yang bakal ngisi business position apa gimana? Headhunt tuh kayak pencarian karyawan kan? Jadi kayak bukan wawancaranya tapi kayak nyari ya. Oke, thank you Des. Kalau di sini headhunter adalah seseorang yang diminta oleh perusahaan untuk mencari kandidat yang cocok. Berarti orangnya kan? Headhunter. Headhunters iya, headhunt prosesnya. Headhunting artinya prosesnya. Headhunt itu kegiatannya. Headhunting artinya proses pencariannya, gitu. Itu apa? Kalau yang partikular. Kalimatnya mana ada? Oh ini nih ya. The process of finding people for particular jobs. Kayaknya kayak gue nyarinya sih kayak mungkin detail. Soalnya ada dua makna gitu loh. Yang satunya single out an individual member, satunya especially great or intense. Jadi kayak bingung sih yang mana. Kayaknya sih lebih yang ke bawah gak sih kalau cuma satu. Maksudnya untuk orang yang nyari job. Maksudnya kayak orang yang bener-bener mau job. Gimana sih kepala gue? Gimana dah maksudnya dah? Oke, Ter. Dah, gue nanya dah. Gimana? Enggak, maksudnya kayak bener apa enggak ya? Aduh, kurang tahu sih saya. Kita pede dulu aja lah ya. Pede dulu aja lah. Kalau ini apa guys? Kalau bedanya apa sih baca? Hire, recruitment, recruiters, apa sih ini? Recruiters, kayak gitulah. Bedanya apa?
Okay, guys, I'm back. Okay, so have you underlined the difficult words? What are they? Headhunt. Head hands, yeah, okay. Wait a minute. Head hunting, yeah, this one is difficult. Head hunt, okay. What about recruitment? This is very easy, yeah, and it can be, and then hiring. Okay, so let me read it slower for you, yeah. So the process of finding people for particular jobs is called recruitment, or especially in American English, yeah, in American English, it is called hiring. Okay, so we have new words here today. Let me write it down for you. We have American English here and English. Okay. What is it? Apa tadi? American English. The first one is recruitment. Okay, recruitment. And then we have recruit. We have the recruit. And recruiters. Recruiters. Okay. While here we have British English. Aduh, sorry, salah ya saya ya. Ini bukan American English ya, tapi British English. British English. And now here we have American English, yeah. Apa tadi? Hiring. And then hire. The hire. The hirer. Hirer. Okay. Now, mendingan saya tulis dulu gitu semua ya. Okay, so the process of finding people for particular jobs ya, untuk certain jobs ya atau pekerjaan tertentu disebut dengan recruitment. Okay, or especially in American English, hiring. Jadi the word recruitment sama hiring itu maknanya sama. Most so British people say recruitment. In American they say in America they say hire. Ya, hiring. Jadi ini sama artinya. Recruitment adalah proses merekrut. Hiring proses merekrut. Okay, someone who has been recruited is a recruit. Nah, jadi apa arti recruit? Guys? Sorry. Seorang yang udah direkrut. Iya, ini ya. Jadi, so someone who has been recruited is a recruit, or in American English, the hire atau a hire. Oke, jadi orang yang sudah itu bilangnya a hire atau a recruit. Oke. Jadi kalau misalnya if you meet a person, if you meet the person who has been recruited, you can say, oh, so you're the recruit, atau so you are a recruit. Jadi kamu yang dipilih ya gitu istilahnya ya, atau kamu orang yang terpilih. Okay, and then the company employs or hires them. The company employs or hires them, and they join the company. Ya, jadi ada kata-kata employs. Kemudian ada kata-kata hires. Nah, ini verbnya. Recruit dan hire. Ini verb ya. Ada lagi tadi apa? Employ.
Nah, memperkerjakan artinya ya, employ. A company may recruit employees. Nah, ini ada lagi kata-katanya employees. Banyak nih mem hari ini kata-kata. Ya. Kemudian ada lagi ini ya, employment. Pusing deh. Ya. So, kita balik ke sini. They join the company. A company may recruit employees directly or use outside recruiters. Nah, ini dia ketemu, the recruiters. Recruitment agencies or employment agencies. Nah, apa itu? Apa itu recruiters? Orang-orang yang merekrut, Mem. Iya, people. Jadi memang ada agensi tertentu yang memang they are specialized in recruiting. So when you are going to recruit a new recruit, ya, atau when you are going to open a recruitment, you can use your own or local recruitment staff. Jadi kalian bisa menggunakan staff recruitment kalian yang ada di HRD division, ya, to find people or to recruit people. But ya, you can also use recruitment agencies. Nah, or employment agencies. Jadi kita juga bisa pakai tenaga luar. Jadi kita kayak bikin kontrak atau menyewa jasa yang di mana mereka nanti akan bantu kita untuk merekrut orang-orang tersebut. Jadi dari awal sampai akhir prosesnya akan dilakukan oleh si agensi tersebut. Oke? Nah, kemudian ada lagi outside specialist called headhunters. Oh, ada lagi nih, banyak hari ini kata-katanya. Headhunt. Ada the word headhunt, ada headhunters. Nah, oke. Outside specialist called headhunters. Jadi si agensi atau spesialis orang luar yang kita sewa jasanya tadi, mereka akan menghubungi headhunters. They may be called on to headhunt people for very important jobs. Jadi headhunt ini to go for people for a very important jobs. Persuading apa arti persuade? Membujuk ya. Oke. Headhunting. Oke. Persuading them to leave the organizations they already work for. This process is called headhunting. Wah, banyak banget nih kata-kata yang akan kita pelajari hari ini. Nah, udah ketemu apa kira-kira headhunting? Headhunting. Jadi hari ini ada berapa nih kalau misalnya noun ya, proses, ketika bicara tentang proses ada recruitment, berarti proses merekrut, proses hiring, proses mempekerjakan, employment, and then headhunting, proses headhunting. Oke. Ya kan? Kemudian kalau verb ada recruit, ada hire, ada employ, ini verb ya, ini verb. Kemudian ada headhunt, ini juga verb. Headhunt, verb. Terus apa lagi? Orangnya, orang yang merekrut, the recruiters, the hirer, employer, ini lupa, employer, ya, employer. Di sini headhunter, berarti orangnya, objek. Dia noun tapi dia yang melakukan. Noun. Ada lagi the recruit, noun juga kata benda tapi dia objeknya. The recruit, the hire, employee, ya, employee. Kalau di sini mungkin headhuntee mungkin ya. Orang yang di headhunt itu namanya headhuntee mungkin, I don't know ya. Tapi nanti saya coba cek lagi. Oke. Nah, jadi sudah ketemu belum? What is headhunting? Kira-kira ini udah dibilang nih. Apa tadi? To headhunt people for very important jobs, persuading them to leave the organization they already work for. Itulah dia namanya headhunt. Apa itu headhunt? Mencari orang yang sudah bekerja di posisi yang penting di suatu terus pekerjaan untuk diajak
untuk diajak ke company yang mencari gitu kan. Yeah, that's right ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Guys? Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi headhunt, for example, now you have a position, empty position ya, in your company, mungkin for CEO atau misalnya financial manager. Mungkin kalian perusahaan besar, jadi butuh financial manager, and you see that it is not easy to find a financial manager, right? And you can also open recruitment karena mungkin you don't know their qualification. Walaupun kalian bisa cari pakai wawancara dan sebagainya, but still you don't know the qualification. But then you heard in one company, in other company, di perusahaan lain, that there is a very high reputed ya, atau high reputed financial manager. Jadi financial manager with a very high reputation. Ya kan? Jadi ada, dia bagus banget tuh jadi financial manager di perusahaan tersebut. Nah, and then you call a headhunter to persuade him or her to leave that organization and work for you. Nah, itu namanya headhunt. Ketika kita mencari orang yang dia kualifikasinya bagus, terus dia reputasinya juga sudah bagus, dan kita tahu kalau dia kerja di tempat kita itu bakal bikin kemajuan yang sangat pesat. Nah, sehingga kita panggil orang, bisa agensi, bisa dari tim kita juga, dari HRD, untuk mengheadhunt, membujuk dia ya untuk mau bekerja di perusahaan kita. Dan dia nanti kita akan we will offer her a big amount of salary and then prosperity, kesejahteraan dan segala macam, asuransi dan sebagainya lah ya. Pasti karena dia harus meninggalkan kantornya itu, perusahaannya itu, dan bekerja untuk kita, tentunya kita harus offer sesuatu yang lebih tinggi. Nah, biasanya orang kalau ditawarin gaji lebih besar atau misalnya ada kesejahteraan yang lebih baik, ya pasti orang akan mau meninggalkan perusahaan tersebut. Itu namanya adalah headhunter. Di mana lagi ada headhunter? Biasanya if you are familiar with the football clubs, ya kan? Nah, itu football itu juga biasanya mereka juga headhunt. Jadi misalnya, aduh gue pengen striker yang ini deh. Oh, gue pengen backnya yang ini gitu. Dari klub mana? Dari Manchester atau dari mana? Dari Liverpool. Oh, oke, silakan. Jadi kita panggil, kita bikin kayak, mau nggak kerja jadi gelandangnya kita atau jadi back jadi strikernya kita, nanti dibayar sekian puluh juta atau ratusan juta per tahun. So that is called headhunt. Okay, so when you're looking for a very specific requirement ya, for particular jobs. Nah, beda dengan recruitment. Kalau recruitment you have to find one from many. Ya kan? Jadi kita kalau rekrutmen itu kan cari dari banyak, nyarinya cuma satu orang. Tapi kalau yang headhunt, memang satu orang yang kita cari, dia itu untuk kita bujuk dan dia mau kerja buat kita. Is that clear to you guys? Ya, clear? Nah, so how many words we have learned today? Ada berapa nih? Baru satu ini kita udah belajar berapa kata nih? Can you count it for me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 words today. Ya, jadi so you have learned 15 words today. Nah, ini adalah salah satu cara belajar bahasa yang enak, yang gampang adalah ketika kalian you only have kata dasarnya cuma satu. Di sini ada recruit, ya kan? Kemudian ada hire, and then headhunt, di sini ada employ. Ini kata dasarnya dari sini nih. Employ, and then headhunt. Nah, jadi sebenarnya hanya ada 4 kata yang kalian pelajari hari ini. Tapi dari satu kata ini ternyata dia bisa berubah-ubah ya, dengan ada akhiran, sesipan, awalan gitu, sehingga dia menjadi satu kata baru. Ya kan? So this is one way to learn a language. So from one verb atau from one word, try to find another similar words for that.
based on that word. Jadi coba cari kata-kata lain yang berasal dari satu kata itu. Jadi dia bisa membentuk kata apa aja. Nah, itu sudah menambah kosakata kalian. Jadi kayak recruit, ya. Recruit itu berarti dia bisa apa aja. Ternyata ada recruitment, ada lagi recruit, ada recruiters. Nah, jadi dari satu kata itu saja sudah banyak kata-kata lain yang bisa kita kembangkan. Banyak kata-kata bahasa Inggris itu, ini enaknya kata-kata bahasa Inggris adalah dari satu kata bisa berkembang menjadi banyak kata. Oke, and then nanti ada lagi misalnya eat, kata makan, ya, makan. Terus apa lagi? Kata makan itu bisa dimakan, eatable, ya kan? Pemakan, eater. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dari satu kata tuh coba dicari yang dia bisa berkembang jadi kata apa saja. Itu salah satu cara belajar vocabularies. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah dicoret-coret sama Memnit? Is that clear? Oke, kalau sudah clear, sekarang kita lanjut. B, who wants to read for the class? Siapa yang mau baca? Yang poin B? Come on. No one? Saya, Ma'am. Okay, please, Firza. Okay. B, applying for a job. Fred is a van driver, but he has fed up with long trips. He looked in the situation vacant page of his local newspaper, where a local supermarket was advertising for van driver for a new delivery service. He applied for the job by completing an application form and sending it in. Harry is a building engineer. He saw a job in the appointment page of one of the national papers. He made an application, sending in his CV, curriculum vitae, the story of his working life, and a covering letter explaining why he wanted the job and why he was the right person for it. Okay, note. Baca juga note ya. Note. British English. British English, CV, American English, resume. British English, covering letter, American English, cover letter. Okay, thank you, Firza. Thank you very much. Okay, so here we have the next section, ya, it is called applying for a job. Nah, kalau tadi kita masih bicara tentang recruitment, tentang tentang hal-hal yang berbau recruitment. Nah, sekarang kita dari sisi yang orang yang meng-apply, ya, kita jadi orang yang meng-apply lah ya. Okay, Fred is a van driver, but he was fed up with long trips. Okay, before I continue, please underline the words that you don't understand. Silakan di underline di sini juga boleh. Di screen saya. Coba di underline mana kata-kata yang kira-kira kok saya kayaknya nggak ngerti ya. Mana? Silakan di underline. Oke. Fed up. Ada lagi? Vacant, oke. Ada lagi yang nggak tahu? Sudah? Cuma 2 aja? Good. Oke, silakan coba teman-teman yang lain. Apa arti fed up? Apa arti fed up? Sudah di Google? Sudah belum? Tidak suka, Mem, atau kesal? Iya, kesal, nggak suka, atau misalnya udah capek juga, lelah, fed up gitu ya. Nah, jadi kata-kata kalian boleh juga bilang, oh my God, I'm so fed up with this class misalnya, atau I'm so fed up with, tapi fed up itu memang kesel ya, tapi kesel atau mungkin lelah gitu ya, I'm so fed up, I had enough gitu. Misalnya ada hubungan
dengan seseorang atau ada pacaran ya sama pacar putus nyambung I'm so fed up with this relationship juga bisa ya. Jadi I've had enough gitu. Aku udah cukup deh, udah nggak tahan lagi gitu. This love has taken its toll. Misalnya udah mencapai limitnya nih, udah I can't take it anymore. Nah, itu namanya fed up ya. And then vacant. Apa arti vacant? Kosong, kekosongan. Ya. Jadi vacant pages itu maksudnya lowongan pekerjaan. Oke. He look in the situation vacant pages itu artinya lowongan pekerjaan. Oke. Jadi vacant pages artinya lowongan pekerjaan. Oke. Sudah ya? Nah, jadi Fred is a van driver and he was fed up with long trips. He looked in the situation vacant pages of his local newspaper where a local supermarket was advertising. Ada kata-kata baru lagi nih, advertising for van drivers for a new delivery service. Okay. He applied for the job by completing an application form. Nah, ini cara dia melamar, by completing an application form and sending it in. Sending it in berarti sending it-nya lari kemana nih? It-nya itu apa nih? Sending it, apa yang it? It itu refernya kemana? Application form. Ya, application form ya, very good. Oke, this is one case. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Harry is a building engineer. He saw a job in the appointment pages. Sama nih, appointment pages. Sama, berarti lowongan pekerjaan juga. He saw a job in the appointment pages of one of the national papers. He made an application, sending in his CV, curriculum vitae, the story of his working life, and a covering letter explaining why he wanted the job and why he was the right person for it. Oke, nah sekarang saya mau tanya, apa beda? What is the difference between the job, the application dulu, yang kasus pertama sama kasus yang kedua? Both of them send the application, tapi the first one gimana bentuk application-nya, sedangkan yang kedua bagaimana bentuk application-nya? Hello? Come on, guys. Saya mau izin nyoba jawab, Mem. No, yes, okay, please. My pleasure. Kalau yang pertama itu sudah ada formnya, Mem. Kalau yang kedua itu dia lebih ke membuat application-nya sendiri gitu, Mem. Okay, very good. Who was speaking? Siapa yang ngomong barusan? Davin, Mem. Okay, very good, Davin. Now, look, itu bedanya. Sekarang, what do you think about the level of difficulty of the job? Kira-kira tingkat kesulitan, difficulty level of the job-nya gimana? Hello? Between number 1 and number 2, which one is more difficult? Harry, ma'am. Yeah, Harry has more difficult level ya. Difficulty level has more difficult level of job ya dibandingkan dengan Fred. Makanya si Fred ini cukup dengan completing an application. Karena apa? Pekerjaannya itu tidak menuntut skill yang terlalu tinggi gitu. Ya kan? Jadi dia hanya pekerjaan yang everybody can do that. Jadi mungkin cara menulis aplikasinya tuh application-nya tidak terlalu sulit sehingga cukup dengan mengisi application form kemudian langsung dikirim. Tapi beda dengan Harry, ya. Harry is a building engineer. Nah, kalau kita tahu building engineer ya nggak mungkin pekerjaan yang mudah ya. Sehingga when he saw this job in the appointment pages, so he has to make an application. So he has to send CV and also a covering letter.
Nah, yang harus kalian ketahui adalah di sini application. Dalam bahasa Indonesia, application dengan application yang dimaksud di sini itu berbeda. Oke, dalam bahasa Indonesia, application itu artinya kan lamaran, ya kan? Tapi dalam bahasa Indonesia, surat yang kita kirim itu juga namanya adalah lamaran. Paham? Ya kan? Lo udah kirim surat lamaran belum? Atau lo udah kirim lamaran atau belum? Nah, tapi dalam bahasa Inggris, ketika kalian mengirimkan lamaran, kalian bilang application, tapi application itu consists of two things. Jadi ada dua hal di dalam lamaran itu. Yang pertama CV, yang kedua adalah covering letter. Covering letter inilah yang sering dalam bahasa Indonesia kita bilang surat lamaran. Paham, guys? Jadi kalau ditanya udah kirim surat lamaran, berarti yang kalian maksud adalah covering letter. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris bukan. Dalam bahasa Inggris, have you sent the application? Kamu udah kirim lamaran? Yes, I did. That means that you have sent your CV and also covering letter. Covering letter ini adalah, kalau bahasa Indonesianya, biasanya surat pengantar. Covering letter itu artinya surat pengantar. Kenapa, Mem? Surat pengantar. Karena kita nganterin CV. Ya enggak? Kita nganterin CV. Nah, mana surat keterangannya? Mana surat pengantar CV-nya? Mana? Nah, makanya itu ada covering letter. Tapi isinya apa? Nah, coba kita lihat. Kalau CV, apa itu CV? CV is the story of his working life. So, CV is the story of your working life. And what is a covering letter? A covering letter is a letter that explain why you atau he won the job and why you are the right person for it. Jadi dalam covering letter itu kita kasih tahu the reason why we are looking for this job and why we are the perfect person for that job. Beda nggak sama surat lamarannya di Indonesia? Kalau di bahasa Indonesia surat lamaran itu, dengan ini kami mohon melamar untuk posisi misalnya CPNS nih, CPNS pada kantor Bapak agar sudi kiranya Bapak berkenan menerima atau mengangkat saya sebagai pegawai, iya enggak? Kalau surat lamarannya bahasa Indonesia itu semua sudah ada template-nya. Jadi apalagi kalau PNS ya, ngelamar PNS atau CPNS, itu antara satu kalian sama dia, itu sama persis suratnya, yang beda namanya doang, sama instansinya, sama posisinya, tapi selebihnya sama. Nah, it is completely different. Ya, jadi beda banget kalau kalian bicara covering letter in English. Kalau yang namanya covering letter atau surat lamaran atau surat pengantar dalam bahasa Inggris yang untuk nganterin CV ini, maka di dalam surat ini kalian harus bisa menjelaskan kenapa alasan kalian melamar pekerjaan tersebut dan kenapa kalian adalah orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. So that's why kita nanti akan belajar how to write a compelling covering letter. Motivating letter, ya. Jadi surat yang betul-betul menunjukkan motivasi kalian, and you have to tell that person, orang yang kalian tuju, that you are the right person for that job. Oke? Nah, itu bedanya surat lamaran bahasa Indonesia dengan surat lamaran bahasa Inggris. Makanya surat lamaran bahasa Inggris itu harus dipelajari cara nulisnya. Kenapa, Mem? Karena itu tadi, kalian harus tulis surat yang bagus supaya kalian bisa menjual diri kalian. Istilahnya bukan menjual in a bad way ya, tapi menunjukkan siapa kalian, kenapa kalian pantas untuk pekerjaan tersebut. Nah, kenapa kita harus tulis surat covering letter yang bagus? Why do we have to write a compelling covering letter? Guys? Come on, this is not a monologue. To promote her or himself. Yeah, to promote ourselves, right? Yeah, but untuk apa? Supaya apa? Kenapa harus ditulis yang bagus? Memang harus untuk
Supaya kan dia bisa mempromosikan kita kan, menjadi profilnya kita. Nah, tapi but why? Why? Kenapa harus tulis surat lamaran yang bagus? Begitu baca nih, ih ada lowongan pekerjaan, waduh gue mesti tulis surat lamaran nih. Supaya apa? To tell kalau kita interest sama job itu. Okay, that's also correct. Tapi the most important thing, kenapa kita harus kirim lamaran yang sangat bagus, ya, yang yang bagus, yang menarik, yang bisa membuat orang tertarik untuk membaca riwayat hidup kita, CV kita, atau bisa tertarik untuk tertarik sama kita, supaya kita dipanggil interview. Oke, jadi ingat, ketika kalian menulis surat lamaran, berarti bukan supaya lolos, bukan supaya direkrut, bukan, tapi supaya kalian dipanggil interview. Karena apa? Nanti begitu kalian interview, that's another another stage, another step di dalam ini tadi. Jadi supaya kalian dipanggil interview, maka kalian harus nulis surat yang bagus. Karena nanti waktu interview kalian bisa nunjukin lebih banyak lagi tentang kalian, physical one. Secara fisik kalian bisa menunjukkan lebih cara kalian berbicara, cara kalian bernegosiasi, cara kalian menyampaikan ide-ide, cara kalian menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Oke? Oke guys? Ya? Do you get it? Nah, jadi dalam bahasa Inggris ya, in British English, jadi mulai sekarang jangan bingung lagi kenapa ada CV, ada resume, ma'am. Nah, in British English they say CV, sedangkan dalam bahasa dalam bahasa Amerika they say resume. Kalau British English they say covering letter, sedangkan American English mereka bilang cover letter. Jadi dalam application, ya, jadi dalam satu application ada dua. Ada CV dan covering letter. Oke, jadi ada dua hal ini. Jadi jangan bingung, write your application. Aku disuruh tulis lamaran. Iya, terus apa aja yang harus aku tulis? Aduh, nggak ngerti deh. Jangan nggak ngerti, harus ngerti. Ada CV dan ada resume. Oke. Nah, hari ini saya juga mau ngasih tahu, mulai hari ini, saya nggak mau lagi ada email kalian yang masih ada sweetie, cutie, siapa lagi, Jungkook atau siapa, RM, whatsoever ya di emailnya. Ada di sini emailnya yang masih yang masih khilaf, ada? Alamat email kalian yang masih khilaf ada? Ini kalau saya cek satu-satu alamat emailnya, ini kayaknya ada yang email-emailnya tuh masih yang lebay-lebay. Kalau yang laki-laki mungkin Syahtia Avengers ada nih, atau suka sama games ya, siapa salah satu tokoh games yang ini banget, siapa misalnya Firza, siapa Firza, kamu kan masih suka main game. Kaisar, siapa Kaisar, tokoh game yang kamu suka? Kaisar. Johnson, ma'am, Johnson. Iya, dari Mobile Legend. Firza Jensen ada nggak di sini yang kayak gitu? Pasti ada. Nah, mulai hari ini you have to remember your email address represents who you are. Jadi kalau kalian, karena kita sudah bicara dunia profesional, maka tinggalkanlah dunia ini kalian. Maksudnya gini, oke lah, if you want to keep that email address yang tadi lebay-lebay itu, karena mungkin selama ini mem saya tuh selalu pakai email itu mem, beli ini akun Shopee, akun View ya, akun semua akun tuh aku pakai itu mem. Ya wes, gak apa-apa, it's okay. But then when you are going to apply for a job, you are going to make a new email address yang profesional. Jadi misalnya Teresia, ya udah teresiaafilia@gmail.com misalnya. Kayak gitu. Jadi nggak usah yang ada underscore terus strip atau yang terlalu banyak-banyak. Paling titik bolehlah titik ya, karena sekarang kan banyak banget nama-nama yang mirip ya. Nah, jadi nggak usah pakai nama yang susah-susah di email kalian.
Kalau bisa pakai nama sendiri. Oke, pakai nama sendiri, kan kayak emailnya PNJ, pasti rata-rata nama kalian semua kan. Nah, jadi itu adalah, that's how you write your professional email. Jadi mulai sekarang kalau ngirim, pakai email yang kayak gitu. Oke? Nah, satu lagi, yang kedua, bukan satu lagi, karena nanti ada yang ketiga. Yang kedua, kalau kalian mengirim email, dan yang kalian kirim adalah file, selalu harus di PDF-kan. Oke? Tidak boleh kirim dalam bentuk Word. Karena kalau kirim dalam bentuk Word, berarti kalian suruh dia ngedit. Ya enggak, berarti kalian belum selesai ngeditnya. Jadi selalu kirim dalam bentuk PDF. Oke? Bahkan, karena kalau PDF itu dia enggak lari-lari. Bahkan kalau misalnya kalian mau presentasi, daripada susah-susah kirim dua. Satu bentuk presentasi yang sudah dikirim dalam bentuk PDF, satu lagi dalam bentuk PPT. Let me show you. Kalau kalian misalnya nyimpen, kalau kalian PPT-nya itu masih seperti ini, bentar ya. My PPT, where are you? Nah, ini dia. Bentar ya, saya hapus dulu ini tulisannya, Masya Allah. Oke. Nah. Belum kelihatan, maaf. Ya. Oke, sebentar. Harus dibuka dulu. Nah. Sekarang udah kelihatan? Sudah, ya? Mem. Nah, Ya, Mem. kalau kalian mau presentasi nih, kalau kalian masih mau presentasi, tapi kalian masih kayak gini begitu mau presentasi, terus kalian bentuknya seperti ini, berarti kalian masih belum siap. Oke, masih ngedit. Iya enggak? Iya enggak? Berarti kalian masih mau ngedit. Jadi kalau misalnya tolong ya kirimin PPT-nya ya. Oh, oke, saya kirimin PPT-nya. Save, Ctrl S. Save as ya. Di sini kebetulan saya save as ya. Udah. Ini judulnya, kemudian kasih. Nah, PowerPoint Show. Oke. Ambil formatnya PowerPoint Show. Oke, sudah. Kemudian kalian simpan, saya simpan di download saja. Di download, kemudian save. Nah, kalau kalian seperti ini, kan biasanya kalian baru mau mulai klik di sini kan? Klik di sini baru, nah kemudian dia jadi gede. Nah, tapi itu artinya kalian belum selesai. Makanya kalian harus save dalam bentuk PowerPoint Show. Kenapa? Karena begitu kalian klik PowerPoint Show, kalian buka nih, saya nggak tahu masih kelihatan apa enggak. Begitu kalian buka, ini terlihat nggak? Nggak terlihat apa-apa. New share. Ini terlihat? Nah, begitu dia buka, dia langsung akan show. Paham nggak? Jadi kalau kalian udah siap nih, bikin punya file PPT, terus mau presentasi, kalau masih kebuka kayak tadi, berarti itu masih template untuk editing. Berarti ketika kalian presentasi, nanti kalian bisa ngedit. Tapi kalau kalian itu sudah, misalnya kalian nanti harus paparan di depan klien dan filenya itu aja, nah langsung disimpan dalam PowerPoint Show. Coba deh, nanti begitu kalian klik, dia akan langsung kebuka show kayak gini. Dia nggak lagi ke halaman editing. Itu juga menunjukkan profesional kita. Yang ketiga, stop share. New share, mana tadi? Nah, yang ketiga, siapa yang hari ini, nah ini saya tunjukin ya, sebentar. Ini epic banget. Bentar. Do you still have time? Oh my God, I have to pick up my daughter. Ini ya, anak-anak sekolahnya tuh benar-benar menguji iman dan takwa saya deh sebagai orang tua. Cuma 1 jam doang, guys. Baru saya drop and I have to pick her up again. Oke. Wait ya, sebentar ya. Nah, this one is so epic. New share. Siapa yang hari ini masih tanda tangannya kayak gini? Gak usah ketawa.
Nggak usah saling tunjuk. Siapa yang hari ini masih tanda tangannya, ya, masih ada burung-burung, ya, atau ada bintang, ada love-love, ada gini-gini, ya. Ada siapa? Jangan pernah kalian lamar kerja pakai tanda tangan yang kayak begini. Ya, mulai hari ini cari bikin tanda tangan yang bagus. Maksudnya yang bagus tuh yang normal aja lah gitu. Bayangkan ketika kalian when you have to tanda tangannya sebanyak segini, bayangkan kalau harus setiap tanda tangan harus bikin begini dulu ya. Terus harus pakai. Bayangkan dokumennya segini. Do you have time for that? Waktu sekarang mungkin udah pakai tanda tangan elektronik, tapi nanti kalau sekolahnya udah offline lagi, pasti semua pada minta tanda tangan. Jadi misalnya namanya siapa? Ariel mungkin gini aja, terserah lah, tapi maksudnya sesuatu, atau siapa lagi namanya? Desi, gitu. Atau terserah lah mau Desi diputar-putar, ya boleh, kayak gini doang ya nggak masalah. Yang penting jangan ditambah-tambahin dengan burung-burung, kemudian ada love di sini. Nah, ya kan? Kalian banget nih. Tahu saya. Nah, mulai sekarang tidak ada lagi tanda tangan yang seperti ini. Oke? Harus segera dimusnahkan tanda tangan seperti ini. Maksudnya, kan saya tahu, namanya tanda tangan kan berhubungan dengan KTP. Nah, sekarang KTP-nya kan udah kayak gitu. Bikin tanda tangan yang versinya profesional. Jadi versinya masih sama, tanda tangan kalian tuh masih acak-adut kayak gini. Tapi bikin ada gini-gininya mungkin ya. Nah, sekarang bikin aja yang biasanya. Jadi nggak usah lagi pakai yang tanda-tanda kayak gini. Oke, pelan-pelan dihilangkan. Itu bisa. Ya, jadi mulai ke depan jangan lagi pakai yang aneh-aneh. Seharusnya nih pelajaran tanda tangan ini sebelum kalian bikin KTP dikasih. Ya kan, supaya tidak ada lagi kesalahan di masa yang akan datang. Oke? Nah, itu. Terus, I think ini dulu ya buat hari ini, karena kita masih bicara soal lamaran nih. Jadi jangan lagi ada yang bikin yang aneh-aneh. Apa aja tadi? What was the first one? Email, ma'am. Email. What was the second one? PowerPoint. Oh ya, PowerPoint. Bukan, no. Iyalah, PDF. PowerPoint. Tapi the first one apa yang saya bilang sebelum PowerPoint? Kirimnya PDF, ma'am. Yeah, all files that is sent that are sent should be in PDF format. Okay? And then unless kalau kalian kirim misalnya tugas nih, gue kerjain bagian ini, lo kerjain yang itu ya, oke, nih gue kirimin ya. Nah, begitu kalian kiriminnya Word, itu oke, karena ntar ditambahin sama temennya di bawahnya. Ya enggak? Karena Word itu masih berarti in editing format. Tapi kalau misalnya kalian udah selesai, oke, nih gue udah selesai ya, gue mau ngeprint nih, oke, langsung ngeprint, kasih ke tukang print, jangan lagi dalam bentuk Word. Kasihlah dalam bentuk PDF, jadi dia tinggal ngeprint aja. Oke? Nah, jadi selalu pokoknya kalau ngirim-ngirim itu dalam bentuk PDF. Oke, and then what was the last one? Tanda tangan, ya, signature. Jadi mulai hari ini, pick your best signature. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu ini, apa namanya? Email signature. Nah, itu juga penting, ya, email signature. Mana tadi? Email signature. Siapa di sini yang belum punya email signature? Sudah punya semua? Sudah punya email signature? Belum, tapi tahu? Tapi tahu? Tahu nggak? Bentar ya, saya cari. Bentar, saya masih ada waktu. We still have a few minutes. Wait. Nah, ini saya share. Sebentar nih email saya. Share mana email? Ini email. Nah, ini kalau saya compose ya. Nah, langsung ada email signature. This one is called email signature. Kalian bisa bikin sendiri. Bisa bikin sendiri, bahkan kalian bisa tambahkan foto. Saya ada yang pakai foto, tapi lupa deh yang mana. Saking banyaknya email-email terselubung. Tunggu ya. This one kayaknya. Nah, yang ini kayaknya saya tulis. Nah, ini ada fotonya. Nah, move. Where are you? Nah, ini ada fotonya. Oke.
Jadi boleh kalian tulis di sini ada foto, terus nama, ininya apa, terus nomor telepon, nomor HP, alamat kantor. Nah, saya juga naruh sosial media, tapi sosial media ini hati-hati, sosial media yang memang bisa diakses untuk umum. Ini nanti in the next meeting saya juga akan bahas tentang sosial media. Oke, tapi nanti kita bahas ya. Sosial media boleh ditambahkan di sini. Caranya gimana, Mem? Caranya adalah go to setting, ya kan? Sini ada setting. Nah, setting, kemudian lihat semua setelan. Nah, ini setelannya di sini. Mana nih? Nah, ini dia, tanda tangan. Signature, ya. Jadi di signature ini, email signature silakan ditanda tangan. Kebetulan sekarang sudah ada tanda tangan, jadi tanda tangan saya. Tapi saya nggak mau ngasih tanda tangan, saya terus di sini aja. Ini ada pilihan hurufnya, katanya semua bisa nambahin gambar. Terus kalau kita naruh linknya link sosial media kita juga nanti akan masuk di situ. Jadi begitu diklik, dia otomatis akan langsung link. Ya, jadi sosial media kita gitu mereka mau tahu, oke, dia yang lamar nih. Oke, langsung klik, langsung kebuka ke Facebook atau ke IG atau ke Twitter atau kemana, silakan dimasukkan. Ya, ini juga harus dibuatkan. Tapi fotonya harus ingat, foto yang normal ya, jangan foto-foto yang lagi di pantai dengan sama teman-teman lagi, enggak lah, pokoknya foto yang, karena ingat itu adalah profilnya kita. Kita pengen dilihat orang tuh seperti apa? Orang yang menyenangkan, orang yang profesional, orang yang pokoknya image yang ingin kita tampilkan itu apa? Maka disitulah kita harus tunjukkan ya. Jadi sesuai dengan fotonya. Oke, any questions so far? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, I think that's all for today, guys. I'll see you again, insyaAllah. When? Friday, ya. InsyaAllah, I'll see you again on Friday. Okay, thank you very much for joining my class, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mem. Oke, you're welcome. Ya, kita matikan ya.